Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Sartika, nomor induk mahasiswa 25107045 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini tingkat 1 semester 2 akan melakukan menganalisis video pembelajaran PAUD tema pekerjaan dengan usia 5-6 tahun. Selamat datang di dunia wirausaha cilik. Hari ini, anak-anak kelompok B TK Tarbiyatul Ummah tidak belajar dari buku, tetapi langsung terjun jadi pedagang. Inilah market day kami. 3 hari sebelum market day, kami memakai strategi project based learning. Anak tidak disuapi materi jual beli, tetapi mereka sendiri yang merancang mau jual apa, harga berapa, siapa kasirnya. Guru hanya menjadi fasilitator. Tujuannya menumbuhkan rasa ingin tahu, problem solving, dan kerjasama sesuai teori the way learning by doing. Anak belajar paling cepat lewat pengalaman langsung. Kegiatan ini mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini, di antaranya aspek agama dan moral. Anak berlaku jujur, antri, sabar, bersyukur, dan berbagi. Contohnya seperti timbangan tidak dikurangi, untuk sedikit bilang alhamdulillah, dan ada stand yang nyisihin 10% buat kas anak yatim. Aspek fisik motorik. Motorik halus seperti membungkus minuman, pegang uang receh, susun barang biar rapi. Motorik kasar, bawa nampan, jalan nawarin dagangan, angkat kardus. Aspek kognitif, anak mampu berpikir logis, problem solving, konsep matematika seperti satu minuman harganya 1.000, kalau beli 3 berarti 3.000. Bedain uang 2.000 dan 5.000. Aspek bahasa, bahasa reseptif dan ekspresif. Anak mampu menyapa pembeli, selamat pagi Bu, mau beli apa? Terus bilang makasih, silakan datang lagi. Anak pemalu jadi pemberani. Aspek sosial emosional. Anak mampu bekerja sama, tanggung jawab, percaya diri, pengendalian diri. Contohnya seperti berbagi tugas sesama teman. Kamu kasir, aku SPPG ya. Sabar menunggu pembeli antri. Gak nangis kalau dagangannya gak laku. Aspek seni. Anak menghias stand, bikin plang nama, packing yang cantik, dan membuat logo. Lihat, setiap anak punya peran berbeda. Ini namanya diferensiasi pembelajaran berbasis perkembangan. Diferensiasi konten. Anak visual bikin poster harga, anak kinestetik yang masak sosis. Diferensiasi proses. Anak pemalu bertugas menghitung stok di meja, anak ekstrovert jadi SPPG keliling. Guru menyesuaikan tugas dengan gaya belajar dan karakter anak. Diferensiasi produk. Hasilnya beragam. Ada stand sosis bakar, stand minuman, dan stand bakso. Semuanya keren dan hebat. Karena di usia 5-6 tahun perkembangan anak tidak sama. Ada yang motorik halusnya maju, ada yang bahasanya lebih lancar. Market day mewadahi semuanya. Kegiatan ini sangat relevan dengan 3 teori. 1. Teori Vygotsky. Anak belajar menghitung kembalian dibantu dengan teman yang lebih bisa. Zona perkembangan proksimalnya naik. Teori Piaget, pra-operasional. Lewat main peran jual beli, konsep abstrak untung rugi jadi konkret dan mudah dipahami. Teori multi-intelijensi gender. Anak logis matematis menghitung uang, anak linguistik melatih bahasa, anak interpersonal belajar negosiasi. 1 kegiatan, 8 kecerdasan tercapai. Setelah jualan selesai, kami refleksi, tanya anak, laku berapa, capek enggak?
Jujur nggak timbangannya? Dari sini anak belajar bersyukur, jujur, dan tanggung jawab. Keuntungan jualan kami sedekahkan 10% karena wirausaha hebat, wirausaha berakhlak, market day bukan sekedar jajan, ini kelas keberanian, kejujuran, dan kemandirian. Terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah mendukung. Kami, guru, hanya memfasilitasi, anak-anak adalah pahlawan utamanya. Kelebihan dari kegiatan Market Day. Kelebihannya banyak sekali, di antaranya pembelajaran otentik dan menempel lama. Anak gak cuma hafal 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi ngerasain beli 1 minuman 1.000, beli 2, bayar 2.000, ilmunya langsung dipakai jadi nggak gampang lupa, sesuai teori the way learning by doing. Semua aspek perkembangan tercapai, seperti kegiatan sosial emosional, motorik, kognitif, bahasa, agama, seni. Guru jadi gampang asesmen. Anak pemalu tiba-tiba berani nawarin itu progres bahasa dan sosial, melatih karakter sejak dini, jujur pas nimbang, sabar pas antri, tanggung jawab, jaga stand, bersyukur kalau laku. Karakter ini susah diajarin lewat lembar kerja anak doang. Diferensiasi alami, anak aktif jadi SPPG, anak teliti jadi kasir, anak seni jadi dekor stand, guru nggak perlu pusing bikin 3 lembar kerja berbeda, anak memilih sendiri sesuai minat dan bakatnya. Bonding guru, anak, orang tua kuat, wali murid jadi terlibat, bantu bikin produk jadi pembeli, anak bangga bu. Ayahku beli daganganku, sekolah jadi terasa hangat. Adapun kekurangan dan tantangan dari kegiatan Market Day. Jujur saja nggak ada kegiatan yang sempurna ya. Butuh waktu dan tenaga ekstra. Persiapan H3 sampai H+1 bikin produk, latihan, beresin stand, kalau guru kurang bisa kewalahan. Apalagi kalau muridnya lebih dari 30. Lawan nggak fokus ke tujuan pembelajaran. Kalau nggak diarahin, Market Day bisa berubah jadi lomba stand paling rame dan paling mahal. Fokusnya ke untung bukan ke proses pembelajaran anak. Anak jadi rebutan pembeli. Senjangan ekonomi wali murid. Ada wali murid yang bisa modalin stand mewah, ada yang terbatas. Anak bisa jadi minder kalau standnya lebih bagus atau laku keras. Perlu kepekaan guru. Manajemen kelas jadi sulit. Pas hari H, suasana rame, ribut, lari-lari. Anak ADHD atau autis bisa kewalahan sama suara dan keramaian. Guru harus ekstra ngatur sampah dan kebersihan. Habis Market Day biasanya sampah numpuk, plastik, tusuk sate, cup. Kalau nggak direncanain, sekolah jadi kotor. Rekomendasi biar Market Day berjalan maksimal. Sebelum kegiatan, kan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan kita bukan untung banyak, tapi semua anak berani ngomong, bisa ngitung, tempel di stand biar guru dan wali murid ingat. Batasi modal, kasih aturan modal maksimal 50.000 per kelompok, biar stand kaya dan miskin nggak jauh banget. Bagi peran sesuai karakter. Observasi dulu. Anaknya pemalu bagian packing, jago hitung, kasir, dan jangan dipaksa. Pas kegiatan ada zona tenang, sediain 1 stand pojok buat anak yang gampang capek sama keramaian. Dia tetap jualan tapi nggak harus teriak. Guru jadi pengamat bukan penjual. Sudah kegiatan, refleksi wajib laksanakan. Kumpulkan semua anak, tanya semuanya, capek nggak? Seneng nggak? Bagian apa? Seneng nggak? Kalau rugi gimana rasanya? Ini bagian paling penting buat nguatin karakter. Untungan jelas, uang hasil jualan diputuskan bersama, 50% kas kelas, 10% sedekah, 40% modal lagi. Biar anak belajar berbisnis dan berbagi. Gerakan bersih stand sendiri. 10 menit terakhir semua kelompok beresin dan membuang sampah
masing-masing sekalian ajarin tanggung jawab. Kesimpulan, market day kekurangannya bisa diminimalisir kalau gurunya kuat di manajemen dan niat. Kelebihannya jauh lebih besar buat bekal anak ke SD nanti berani menjadi anak yang berani, jujur, dan mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.